Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang akan dibahas yaitu yang pertama, ada kerajaan Islam di Sulawesi, yaitu Kerajaan Goa Talo atau biasa disebut Kerajaan Makassar. Yang kedua ada kerajaan Islam di Kalimantan, yaitu Kerajaan Banjar. Yang ketiga ada kerajaan Islam di Maluku, yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Memasuki materi yang pertama, kita akan membahas tentang kerajaan Islam di Sulawesi, yaitu Kerajaan Goa Talo atau biasa disebut Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar terbentuk dari dua kerajaan di Sulawesi, yaitu Goa dan Talo. Makassar sendiri memiliki letak yang strategis karena menjadi bandar penghubung antara Malaka, Jawa, dan juga Maluku. Raja-raja Makassar setelah masuknya Islam bergelar Sultan. Di Kerajaan Goa Talo ada beberapa istilah-istilah dalam pemerintahan. Yang pertama, ada Kasuyang Salapanga atau Majelis 9. Majelis 9 adalah suatu dewan yang bertugas membantu Sultan dalam menjalankan pemerintahannya. Yang kedua ada Pacalaya atau Hakim. Adalah seorang pemimpin yang bertugas mengawasi dewan dalam menjalankan undang-undang pemerintahan. Yang ketiga ada Pabicarabuta atau Mangku Bumi, yaitu jabatan yang berada di bawahnya Sultan. Yang keempat ada Tumailalang Matoa, yaitu pegawai tinggi yang bertugas menyampaikan perintah Sultan kepada Bate Salapanga atau bisa disebut juga Kasuyang Salapanga. Yang kelima, Tumailalang Malolo, yaitu pegawai tinggi urusan istana. Yang keenam, Anrongguru Lompona Tumakjanang, yaitu panglima tertinggi atau biasa disebut Laksamana. 7. Ada Opu Baliraten, yaitu bendahara kerajaan yang bertugas mengurus perdagangan dan hubungan luar negeri. Yang kedelapan ada Qodi, yaitu pejabat bidang keagamaan. Raja-raja Kerajaan Goa Talo. Yang pertama, Sultan Alauddin adalah Raja Makassar pertama yang memeluk agama Islam. Ia berkuasa di Makassar pada tahun 1591 sampai 1638 Masehi. Setelah Sultan Alauddin wafat, Kerajaan Makassar dipimpin oleh Muhammad Said yang memerintah pada tahun 1639 sampai 1653 Masehi. Setelah Muhammad Said, Raja Makassar berikutnya adalah Sultan Hasanuddin. Pada masa pemerintahan Hasanuddin, pada tahun 1654 sampai 1660 Masehi, Kerajaan Makassar mengalami puncak kejayaan. Tetapi, setelah benteng Sambapaupo jatuh ke tangan Belanda, Sultan Hasanuddin menyerahkan kekuasaannya kepada putranya yang bernama Mapa Somba. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin terjadi sebuah perang. Hasanuddin tidak berhasil mematahkan ambisi Belanda untuk menguasai Makassar. Dengan sangat terpaksa, Makassar harus menyetujui perjanjian Bongaya yang terjadi pada tahun 1667, yang isinya sesuai dengan keinginan Belanda. Adapun isi dari perjanjian Bongaya yaitu, yang pertama, Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Yang kedua, Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Yang ketiga, Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya di luar Makassar. Yang keempat, Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone. Kekalahan Makassar terhadap Belanda mengakibatkan hal-hal sebagai berikut,
Yang pertama, berakhirnya kekuasaan Makassar sebagai penguasa pelayaran dan perdagangan di Indonesia Timur. Yang kedua, orang-orang Makassar yang tidak menerima perjanjian Bungaya meninggalkan daerahnya di Makassar. Setelah Sultan Hasanuddin menyerahkan kekuasaannya kepada Mapasomba, Belanda sangat ingin mengharapkan tindakan kooperatif dari Mapasomba. Namun, kerajaan Makassar berhasil dipukul mundur oleh Belanda. Dengan demikian, Makassar dan jalur perdagangannya resmi dikuasai oleh Belanda. Kerajaan Islam di Indonesia yang akan dijelaskan selanjutnya adalah Kerajaan Islam di Kalimantan, yaitu Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar atau Kesultanan Banjarmasin terletak di Kalimantan Selatan. Sebelum menjadi kerajaan Islam, Kerajaan Banjarmasin telah diperintah oleh 7 orang raja, tetapi berhasil ditaklukkan oleh Pangeran Samudra dalam perang saudara melawan Pangeran Tumanggung. Keberhasilan Pangeran Samudra tidak terlepas dari dukungan umat Islam di wilayah Banjarmasin serta dukungan dari Patih Masih dengan prajurit kerajaan Demak. Pangeran Samudra diislamkan oleh Hatip Dayan sebagai utusan dari Sunan Giri dan juga Demak di Jawa. Setelah masuk Islam, Pangeran Samudra berganti nama menjadi Sultan Suryansah. Kemudian beliau memindahkan pusat pemerintahan ke Banjarmasin atau sekarang biasa disebut Banjarmasin. Peristiwa dalam sejarah ini tercatat sebagai awal berdirinya kerajaan Banjar yang bercorak Islam. Raja-raja di kerajaan Banjar yaitu yang pertama Sultan Suryansyah yang memerintah sejak tahun 1526 sampai 1545 Masehi. Sultan Hidayatullah yang memerintah pada tahun 1650 Masehi. Sultan Tamjidillah yang memerintah pada tahun 1745 sampai 1778 Masehi. Sultan Sulaiman memerintah pada tahun 1808 sampai 1825 Masehi. Sultan Adam Al-Wasi'billah memerintah pada tahun 1825 sampai 1857 Masehi. Sultan terakhir yang memerintah Kesultanan Banjar ialah Pangeran Tamjidillah yang memerintah pada tahun 1857 sampai 1859 Masehi. Namun, pada pengangkatan Pangeran Tamjidillah sebagai sultan oleh Belanda mendapat tantangan dari masyarakat sehingga menimbulkan pergolakan. Karena tidak sesuai dengan keinginan Belanda, ia diturunkan dari tahta. Pada tahun 1860, Kesultanan Banjar dihapuskan dan digantikan dengan pemerintahan regen. Kerajaan Islam di Indonesia yang akan dibahas selanjutnya yaitu Kerajaan Islam di Maluku, yakni Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di sebelah Pulau Halmahera di Maluku Utara, yaitu dua kerajaan yang memiliki peran menonjol dalam menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang mencoba menguasai daerah Maluku. Kerajaan Ternate dan juga Tidore merupakan daerah penghasil rempah-rempah seperti pala dan juga cengkeh, sehingga daerah ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Terdapat dua persekutuan dagang antara Ternate dan Tidore. Persekutuan dagang yang pertama disebut Uli Lima atau Persekutuan Lima Bersaudara. Uli Lima dipimpin oleh Ternate yang meliputi daerah Bacan, Seram, Obi, dan Ambon. Persekutuan dagang yang kedua ada Uli Siwa atau Persekutuan Sembilan Bersaudara. Uli Siwa dipimpin oleh Tidore yang meliputi daerah Halmahera, Jailolo, sampai ke Papua. Adanya dua persekutuan dagang antara kerajaan Ternate dan Tidore menyebabkan persaingan yang tajam. Hal ini terutama terjadi setelah para pedagang dari Eropa datang ke daerah Maluku.
Pada tahun 1512 Masehi, bangsa Portugis datang ke Ternate. Sedangkan pada tahun yang sama pula, yaitu pada tahun 1512 Masehi, bangsa Spanyol datang mendekati daerah Tidore. Kedua bangsa asing ini ingin berkuasa, menginginkan kekuasaan di daerah tersebut dan bersekutu dengan para penguasa. Portugis dan Spanyol mengadu domba kedua kerajaan tersebut dan menghendaki terjadinya peperangan. Sultan Khairun terbunuh oleh gubernur Portugis yang bernama Lopes de Mesquita pada saat akan mengadakan perundingan di benteng Sao Paulo. Pembunuhan Sultan Khairun semakin mendorong rakyat Ternate untuk menyingkirkan Portugis dan mendukung kepemimpinan Sultan Babullah. Bentuk tindakan yang dilakukan oleh rakyat Ternate yaitu pos-pos Portugis di seluruh Maluku dan wilayah timur Indonesia dikembur dan berhasil memperoleh kemenangan.